Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk konten kali ini sesuatu yang spesial ya. Seperti yang teman-teman lihat di belakang saya, backgroundnya luar biasa, sangat menarik. Tentunya kita akan sedikit membahas terkait masalah ada apa dengan ini. Ya, mungkin teman-teman sudah bisa nebak bahwa ini terkait masalah pernikahan. Ya, kita sedikit menggali nih terkait masalah pernikahan. Semoga bisa memacu teman-teman semangat. Buat yang belum menikah nih, semangat menikah. Siap ya? Insya Allah kita cuma membahas sesuatu yang ringan-ringan saja. Minimal faedah atau manfaat dengan menikah. Baik, hari ini hari yang spesial karena saudari saya akan segera melaksanakan akad nikah. Hari ini ya, tanggal berapa nih hari ini? Tanggal 30 Januari 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka berdua dan mengumpulkan mereka berdua dalam kebaikan. Barakallahu fikuma wa jama'a bainakuma fil khair insyaallah. Baik. Menikah sesuatu yang sangat sesuatu yang penting apa tidak sih? Bagi manusia sangat penting. Walaupun memang hukum dasar menikah itu adalah sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaral sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah. Jadi jangan ditunda. Dan para ulama juga menganjurkan, mendorong untuk segera menikah. Karena faedah yang pertama adalah, sebelum kita masuk faedah, apa sih pengertian menikah? Ya, nikah berasal dari kata nakaha yankihu, yang artinya mengawini atau memperistri. Ya, seperti itu. Jadi, menurut istilah, menyatukan dua makhluk yang sejenis, yaitu manusia dengan jenis kelamin yang berbeda. Ya, ini juga tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. Ya, silakan dibaca bareng-bareng. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Biar teman paham bahwa Allah menciptakan kita berpasang-pasangan dan tujuannya untuk berkasih sayang yang diikat dalam akad nikah. Yang dimana akad nikah itu di dalamnya ada dua mempelai, laki-laki dan perempuan. Ada wali yang siap menikahkan, kemudian ada dua saksi, ya, kemudian ada walimah. Baik, manfaat menikah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat mencintai orang yang menikah karena akan memperbanyak populasi manusia. Karena manusia yang bisa bertahan adalah yang populasinya banyak. Begitu juga Rasulullah SAW menyukai, mencintai ketika umatnya bertambah banyak. Kemudian dengan menikah juga Allah berikan kesempatan kita mendapatkan keturunan. Dan dengan keturunan itu juga Allah berikan kesempatan kita untuk menjadikan mereka soleh atau soleha. Karena mereka aset kita yang akan bisa mendoakan kita nanti. Ketika memang kita sudah tidak berada di muka bumi ini lagi. Kemudian ketika memang keturunan kita tersebut meninggal saat masih kecil, Allah percayakan syafaat kepada mereka untuk orang tuanya. Jadi tidak ada keburukan. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menikah bisa membuat jiwa tentram, jiwa tenang dengan bergaul bersama pasangan. Kemudian juga dengan menikah kita bisa memberikan kepercayaan kepada pasangan kita untuk bisa mengatur, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya,
menjaga rumahnya, menjaga apapun yang ada di rumahnya kepada pasangan kita, yaitu seorang istri. Jadi sebagai seorang suami bisa berlapang atau berluas waktunya, berlapang waktunya mengejar sesuatu yang ada di luar yang Allah siapkan. Yang nanti apa yang dapatkan dari luar tersebut kita masukkan kembali untuk mereka semua dalam bentuk nafkah. Nah, begitu juga dengan menikah kita bisa belajar menjadi pemimpin. Bagaimana mengatur rumah tangga kita, bagaimana menjadi pemimpin istri kita dan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa." Lelaki itu derajatnya lebih tinggi dari wanita. Tetapi jangan disalahartikan. Ketinggian derajatnya seorang suami adalah dalam bentuk mencurahkan perhatian, dalam rangka mengayomi, bukan memaksa, bukan menjadikan istri itu di bawah kekuasaannya, seolah-olah tanpa ada suami istri tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa ada suami istri bisa susah hidupnya. Oh tidak, ini ungkapan yang sangat salah, sangat keliru. Tempat kita bergantung hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berpikir sebagai seorang suami derajat kita di atas, lalu kita merasa bisa menguasai pasangan kita. Tidak. Jangan paksa pasangan kita untuk bergantung dengan kita. Karena yakinlah, ketika Allah menghendaki kematian kepada kita sebagai seorang suami, belum tentu hidup seorang istri menjadi susah. Belum tentu mereka tidak bisa merawat anak-anak. Karena rezeki Allah yang menentukan. Namun dengan menikah bagian dari kesempurnaan agama. Jadi jangan ragu buat teman-teman yang masih jombloer nih. Kalau memang belum mampu, tahan dirinya, tahan syahwatnya. Dengan cara apa? Tundukkan pandangannya dan berpuasa. Tapi kalau sudah mampu, jangan ragu. Ya, langsung. Tapi harus dipastikan dulu mempunyai pasangan. Kalau nggak ada pasangan ya bingung juga nanti. Ya, lalu apalagi faedahnya? Menutup celah godaan setan ke dalam diri kita. Setan tuh senang sama orang yang jomblo. Karena Allah mencintai pernikahan, Rasulullah mencintai pernikahan. Setan nggak senang dengan orang yang melakukan pernikahan. Kenapa? Karena dengan menikah tadi akan mendapatkan keturunan. Maka populasi umat Islam makin banyak. Nah, setan gerah di sana, setan nggak senang di sana. Jadi salah satu penutup pintu celah setan masuk ke dalam tubuh manusia adalah dengan menikah. Nah, hati-hati juga yang dengan yang sudah menikah. Godaan setan tidak berhenti saja. Ketika orang sudah berhasil menikah, tetap mereka menggoda. Dan prestasi terbesar setan, ingat, setan mempunyai prestasi terbesar dalam menggoda manusia adalah ketika bisa menceraikan, memisahkan pasangan. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati, pertahankan semaksimal mungkin pasangan kita. Nikmati segala macam problematika rumah tangga kita. Apapun itu, sekecil apapun, sebesar apapun, usahakan bertahan dalam mahligai rumah tangga yang Allah ridhoi. Ingat, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa-apa saja yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya akan menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah surga akan menanti kita. Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin itu saja dari saya. Yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi pada konten-konten berikutnya. Insya Allah kalau ada event-event lain kita akan sampaikan kepada teman-teman sekalian. Barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum wa hayatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.